Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nia Rizka Amalia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mawaris. Sebelum kita memasuki ke materi waris, lebih baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan hikmah dan manfaat waris. Yang kedua, menjelaskan ketentuan waris mewaris. Yang ketiga, menjelaskan penyebab dan penghalang waris. Yang keempat, menjelaskan macam waris. Yang kelima, menjelaskan bagian waris. Yang keenam, menjelaskan ahli waris. Yang ketujuh, memahami dan mengetahui masalah terkait waris secara terperinci. Sebelum kita memasuki materi, kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hikmah dan tujuan waris. Mengetahui tentang ketentuan waris dan mewaris dalam Islam adalah perkara yang penting. Ilmu yang membahas permasalahan-permasalahan ini disebut dengan ilmu waris dan dikenal juga dengan ilmu faraid. Ilmu ini adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam karena menyangkut pembagian harta peninggalan mayit untuk dibagikan dan disalurkan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Dengan berpegang pada pedoman tentang ketentuan pembagian waris ini akan mencegah kemungkinan terjadi konflik dalam keluarga maupun perselisihan dalam pembagian harta waris tersebut. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Belajarlah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Belajarlah ilmu agama dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal dan ilmu faraid ini pun bakal dicabut dan sirna dan akan muncul fitnah. Hingga akan terjadi dua orang yang berselisih dalam pembagian hak yang mesti diterima, namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut." Hikmah dan tujuan mempelajari faraid adalah: yang pertama, mengetahui orang yang berhak menerima warisan dengan benar. Yang kedua, menentukan dengan adil dan tepat pembagian harta warisan. Yang ketiga, menghindari perselisihan antar ahli waris dan keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, tidak adanya pihak yang dirugikan dari masing-masing ahli waris karena pembagian tersebut sesuai dengan aturan Allah yang Maha Adil. Yang kelima, menyelamatkan harta orang yang meninggal dari orang-orang yang tidak berhak dan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya, pengertian dan dasar hukum. Yang pertama, pengertian. Kata irsu atau mirsu adalah berasal dari kata waris yang berarti berpindahnya harta atau kepemilikan suatu benda dari orang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris ini dikenal juga dengan istilah faraid. Kata faraid menurut bahasa Arab adalah bentuk jamak dari yang berarti bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Jadi, dalam ilmu ini dibahas hal-hal yang menyangkut harta peninggalan warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan peralihan kepada ahli waris yang masih hidup. Yang kedua, dasar hukum. Adapun dasar hukum yang mengatur kajian faraid di antara lain adalah: yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang bapak ibu, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggalkan itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak,
dan ia diwarisi oleh bapak ibu saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau sesudah dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Yang kedua, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak, maka bagiannya yang tersisa bagi ahli waris laki-laki yang paling dekat. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, rukun dan syarat waris. Adapun komponen yang harus ada dalam waris ada 3 hal, yaitu yang pertama, pewaris. Orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli waris. Syaratnya adalah pewaris ini benar-benar telah dinyatakan meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibatnya pernikahan atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, tirkah. Adalah seluruh harta peninggalan si mayit. Harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah dikuranginya biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat sesuai ketentuan syariat Islam. Yang selanjutnya, sebab-sebab mendapat warisan dan halangan waris. Yang pertama, sebab-sebab mendapatkan waris. Hal yang menyebabkan seorang mendapatkan waris ada 3, yaitu yang A, hubungan nasab atau kekerabatan antara orang yang mewariskan dengan orang yang menerima waris. Dalam hal ini adalah bapak dan ibu. Anak keturunan mayit berhak mendapatkan warisan dari tirkah. Begitu juga pihak kerabat yang terhubung ke mayit melalui mereka berhak mendapatkan warisan. Yang B, hubungan pernikahan. Pernikahan termasuk sebab mendapatkan warisan, dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah dilakukan meskipun belum terjadi persetubuhan. Yang C, wala. Termasuk sebab seseorang memperoleh warisan. Hubungan wala dapat terjadi ketika seorang baik laki-laki maupun perempuan yang telah memerdekakan seorang budak dan di kemudian hari yang sudah merdeka tersebut memiliki harta dan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakan berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, halangan mendapat warisan. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan ada 4, yaitu yang A, perbudakan. Seseorang yang berstatus budak, baik seluruhnya, sebagiannya, budak mukatab atau budak mudabbar atau umul walad, tidak bisa mewariskan atau mewarisi karena dia tidak sah memiliki harta, bahkan dia adalah milik tuannya. Yang B, membunuh. Orang yang membunuh tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang yang ia bunuh. Yang C, perbedaan agama. Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan sebaliknya, orang kafir juga tidak mewarisi harta orang muslim. Yang D, murtad. Seorang yang beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dalam warisan. Yang selanjutnya, macam waris dan ahli waris. Yang pertama, macam waris. Waris dibagi menjadi 2 macam. Yang A, waris dengan fardu, yaitu ketika seorang ahli waris mendapatkan jatah dengan ketentuan pasti yang disebutkan dalam syariat, seperti setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Yang B, waris dengan tashhib, yaitu ketika seorang ahli waris yang mendapat jatah yang tidak terbatasi, tetapi bisa mendapatkan seluruh harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris zawil furud. Yang kedua, ahli waris.
Yang A. Golongan laki-laki yang disepakati berhak mendapatkan waris ada 15 orang. Mereka adalah: yang pertama, putra kandung; yang kedua, putra kandung, cucu, dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki; yang ketiga, ayah kandung; yang keempat, kakek dari jalur ayah, dan seterusnya ke atas dari orang tua laki-laki; yang kelima, saudara kandung; yang keenam, saudara laki-laki seayah saja; yang ketujuh, saudara laki-laki seibu saja; yang kedelapan, putra saudara kandung; yang kesembilan, putra kandung saudara seayah saja; yang kesepuluh, saudara ayah kandung; yang ke-11, saudara ayah kandung lagi; yang ke-12, putra saudara ayah kandung; yang ke-13, putra saudara ayah sebapak saja; yang ke-14, suami; yang ke-15, orang-orang yang merdekakan budak dan ashabahnya. Golongan laki-laki selain dari mereka termasuk zawil ahram seperti saudara kandung ibu, putra saudara kandung ibu, saudara ibu yang seibu saja, putra saudara ibu yang seibu saja, dan lainnya. Nah, yang B, golongan perempuannya yang disepakati mendapatkan warisan ada 10 orang. Yang pertama, putri kandung; yang kedua, putri dari bapak, cucu, dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, yaitu selama ayahnya dari anak laki-laki; yang ketiga, ibu kandung; yang keempat, nenek beserta perinciannya, yaitu nenek dari jalur ibu dan seterusnya ke atas dari ibu mereka; yang kelima, nenek dari jalur ayah dan seterusnya ke atas dari ibu mereka dan nenek ayahnya; yang keenam, saudara perempuan kandung; yang ketujuh, perempuan seayah saja; yang kedelapan, saudara perempuan seibu saja; yang sembilan, istri; yang terakhir, perempuan yang memerdekakan budak dan ashabahnya. Adapun catatan perempuan selain dari mereka termasuk zawil ahram seperti saudari-saudari ibu dan lainnya. Di seluruh ahli waris di atas terdapat 5 golongan yang selalu mendapatkan waris dan tidak gugur hak warisnya dalam keadaan bagaimanapun. Mereka adalah: yang pertama, suami; yang kedua, istri; yang ketiga, ayah; yang keempat, ibu; yang kelima, anak kandung laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, bagian-bagian waris. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa waris terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, zawil furud. Zawil furud adalah para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, yaitu para ahli waris yang ketentuan bagian warisannya sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Berikut ini akan dijelaskan bagian warisan yang sudah ditentukan beserta golongan yang mendapatkannya. Yang A, setengah adalah bagian untuk tiap 5 orang di bawah ini, yaitu: yang pertama, anak perempuan jika sendirian dan tidak ada musahib, yaitu saudara laki-laki yang menyertainya; yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki jika sendirian dan tidak ada anak perempuan mayit dan musahib, yaitu saudara laki-laki yang menyertainya; yang ketiga, saudari perempuan kandung jika sendirian dan tidak ada musahib, yaitu saudara laki-laki yang menyertainya, serta tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit; yang keempat, saudara perempuan seayah; yang kelima, suami jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, dan cucu dari anak laki-laki mayit. Yang B, seperempat adalah bagian untuk tiap 2 orang di bawah ini. Yang pertama, suami jika bersama anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki si mayit; yang kedua, istri baik sendirian atau berbilangan, istri kedua, ketiga, atau keempat jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, dan cucu dari anak laki-laki si mayit. Yang C, 1/8 adalah bagian untuk istri baik sendirian atau berbilangan, istri kedua, ketiga, atau keempat jika bersama anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki si mayit.
Yang D, 2/3 adalah bagian untuk tiap 4 orang di bawah ini. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan. Yang ketiga, saudari perempuan kandung. Yang keempat, saudari perempuan seayah. Yang E, 1/3 adalah bagian untuk tiap 2 orang di bawah ini. Yang pertama, ibu. Jika tidak terdapat keturunan mayit, saudara mayit yang berbilangan baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, saudara seibu yang berbilangan baik laki-laki maupun perempuan. Yang F, 1/6 adalah bagian untuk tiap 7 orang di bawah ini. Yang pertama, ibu. Jika tidak terdapat keturunan mayit baik anak laki-laki maupun perempuan atau cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki atau beserta saudara mayit yang berbilangan baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, nenek baik sendirian atau berbilangan jika tidak ada ibu si mayit. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki jika beserta anak perempuan saudara si mayit sendiri. Yang keempat, saudara perempuan seayah jika beserta saudara perempuan kandung. Yang kelima, ayah jika terdapat keturunan mayit baik anak laki-laki maupun perempuan atau cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki. Yang keenam, kakek jika tidak ada ayah si mayit. Yang ketujuh, seorang saudara ibu kandung baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ashabah adalah para ahli waris yang mendapatkan warisan tanpa batasan. Mereka mendapatkan seluruh waris jika sendirian atau mendapatkan seluruh waris yang tersisa setelah dibagikan kepada zawil furud. Secara garis mereka terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, ashabah bin nasab. Yang kedua, ashabah bis sabab. Adapun ashabah bin nasab terbagi menjadi 3. Ashabah bin nafsi, mereka adalah seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara seibu, dan orang yang memerdekakan. Rincian adalah dengan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, putra. Yang kedua, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek, dan seterusnya ke atas. Yang kelima, saudara kandung. Yang keenam, saudara seayah. Yang ketujuh, putra saudara kandung dan seterusnya ke bawah. Yang kedelapan, putra saudara seayah dan seterusnya ke bawah. Yang kesembilan, saudara kandung ayah. Yang kesepuluh, saudara ayah yang seayah. Yang kesebelas, putra saudara kandung ayah dan seterusnya ke bawah. Yang ke-12, putra saudara ayah yang seayah dan seterusnya ke bawah. Jika terdapat 2 orang atau lebih di antara ashabah, maka akan ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika mereka berkumpul dalam satu tingkat derajat dan kekuatan, seperti jika berkumpul 2 orang putra atau lebih, 2 saudara atau lebih, dan 2 orang saudara ayah atau lebih, maka mereka akan berbagi harta secara merata. Yang kedua, jika mereka berkumpul dalam satu tingkat derajat dan tetapi berbeda dalam kekuatannya, seperti jika antara saudara kandung dan saudara seayah, maka yang lebih kuat akan lebih diutamakan. Oleh karenanya, hanya saudara kandung yang menerima waris, sedangkan saudara seayah tidak. Yang ketiga, jika mereka berkumpul dalam satu tingkat akan tetapi berbeda dalam derajatnya, seperti bertemunya putra dan cucu putra dari anak laki-laki, maka yang lebih dekat derajatnya yang akan diutamakan. Yang keempat, jika keduanya berbeda tingkat, maka yang tingkatnya terdekat yang diutamakan dalam waris, walaupun derajatnya lebih jauh dari mayitnya dibandingkan dengan tingkatan yang jauh walaupun derajatnya dekat dengan mayit. Yang B, ashabah bil ghair. Mereka ada 4. Yang pertama, putri sendirian atau berbilangan jika bersama putra baik sendirian atau berbilangan. Yang kedua, putri dari anak laki-laki sendirian atau berbilangan. Yang ketiga, saudara kandung sendirian atau berbilangan. Yang keempat, saudara seayah sendirian atau berbilangan. Catatannya, pembagian waris di antara mereka adalah jatah
satu orang laki-laki sama dengan jatah 2 orang perempuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika berkumpul dengan zawil furud, mereka akan mengambil harta yang tersisa setelah zawil furud. Jika zawil furud telah mengambil seluruh harta peninggalan, maka mereka tidak mendapatkan harta sama sekali. Yang C, ashabah mal al-ghair. Mereka ada 2. Yang pertama, saudari kandung sendirian atau berbilangan. Jika bersama putri mayit sendirian atau berbilangan, atau bersama putri dari anak laki-laki sendirian atau berbilangan, ataupun bersama keduanya. Yang kedua, saudari seayah sendirian. Yang terakhir, hijab. Hijab adalah terhalangnya ahli waris dari jatah warisannya secara keseluruhan atau dari jatah terbesarnya. Hijab secara bahasa artinya tertutup atau terhalang. Dalam faraid ada 2 istilah terkait hal ini, yaitu hajib yang menghalangi dan mahzub yang terhalangi. Tidak seluruh ahli waris mendapatkan jatah waris dari peninggalan mayit, karena ada ahli waris yang terhalangi mendapatkan warisan bila beserta dengan ahli waris tertentu yang posisinya lebih dekat hubungan kekerabatan dengan mayit. Misalnya, kakek yang terhalangi mendapatkan warisan jika ada ayah. Pembahasan ini termasuk bagian terpenting dan terbesar dari ilmu faraid, karena jika tidak diketahui dan dipahami sebagaimana mestinya, maka akan terhalang hak seorang untuk sampai kepadanya, atau mungkin akan diberikan harta kepada seseorang yang tidak berhak. Macam-macam hijab terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hijab bil wasfi, yaitu terhalangnya seorang ahli waris karena disifati dengan salah satu perkara yang menghalangi waris, yaitu statusnya sebagai budak, melakukan pembunuhan, murtad, dan perbedaan agama. Hal ini mencakup seluruh ahli waris. Yang kedua, hijab bisyakhi, yaitu jika sebagian dari ahli waris terhalang oleh ahli waris lainnya yang posisi kekerabatannya lebih dekat dengan si mayit. Bagian ini terbagi menjadi 2 macam. Yang A, hijab nuqsan, yaitu terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan bagian terbesar dari harta warisan yang ditetapkan. Dalam hal ini, bagian yang dia dapat berkurang sebab ada ahli waris lainnya, seperti seorang suami yang jika tidak dapat anak kandung, maka bagian adalah 1/2. Yang namun karena ada anak kandung, maka bagian suami yang tadi 1/2 berkurang menjadi 1/4. Begitupun istri, jika ada anak, maka yang tadinya mendapat 1/4 berkurang menjadi 1/8. Yang B, hijab hirman, yaitu terhalangnya ahli waris dari seluruh bagiannya disebabkan adanya ahli waris lain. Ini akan terjadi kepada seluruh ahli waris kecuali 6, yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nah, berakhirnya penjelasan saya tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jikalau ada, dipersilakan. Jikalau tidak ada, saya akan memberikan tugas, yaitu meresum, membacai kembali apa yang saya jelaskan tadi, dicatat dan dikumpulkan pada minggu depan. Berakhirnya pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.